Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita kesempatan yang baik untuk kita ada di masa raya Advent yang ketiga. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena tidak terasa kita boleh melewati waktu demi waktu dan kita bersyukur karena Tuhan tolong kita. Gak terasa juga kita akan melewati dan menutup tahun ini lagi saudara-saudara sekalian, dan kita akan masuk dalam tahun yang baru nantinya. Tapi kita percaya kalau Tuhan sudah tolong kita di tahun 2023, yakinkan dalam diri kita dan pastikan dalam hidup kita bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita percaya, dia nggak ada Yesus yang nggak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau dia tolong kita hari ini, beri kita kekuatan kesehatan, maka kita percaya di tahun yang baru nanti pun Tuhan akan terus memberkati kita. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan, menyambut sukacita Natal dalam hidup saudara dan saya. Kiranya hari ini kita pun diberkati oleh Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan, dan ibadah pada pagi hari dipimpin oleh Saudari Regina. Bagi kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. 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 Luar biasa. Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kiranya kita mau selalu berusaha untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dengan segala upaya kita mau pujikan satu pujian yang mengatakan, Kau pencipta hidupku dan pemelihara jiwaku. Kini ku angkat pujianku dan syukurku untuk Allah yang mulia, untuk Allah yang kudus. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku,
Kita mau bangkit berdiri, kita pujian-pujian hanya untuk Dia. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Angkat suara kita. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sejenak. Segala pujian dan syukur hanya kepada Tuhan. Berdoalah dan bersyukurlah kalau hari ini kita boleh memperingati pada masa Advent yang ketiga. Kiranya hari ini minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, memberikan kita sukacita, sehingga dalam ibadah ini kita boleh menikmati dan mengalami bagaimana lawatan dan jamahan Roh Kudus Tuhan atas hidup kita. Amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Mari katakan sama-sama, Dialah Allah. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Yesus,
Kaulah pujian bagiku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami ada pada hari ini, menjalani waktu demi waktu yang boleh kami lalui, bahkan seminggu sudah kami lewat, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang setia bagi kami. Allah yang selalu ada dalam segala hal yang kami hadapi. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang selalu menopang hidup kami tak kala kami mulai lemah, kami mulai letih, kami mulai lesu dalam menjalani perjalanan kehidupan ini. Tapi kami berterima kasih kepada Tuhan karena topangan tangan Tuhan yang kokoh. Dengan tangan kananmu engkau megang kami Tuhan, dan membawa kami melewati lembah kekelaman, membawa kami melewati segala hal, dan kami tiba dalam sebuah sukacitamu di Advent yang ketiga pada hari ini. Dan sebab itu kami mau beribadah kepadamu sebagai syukur kami. Segala pujian dan syukur hanya kepadamu Tuhan. Hormat bagi namamu. Oleh sebab itu kiranya Engkau memberkati semua kami. Turunkanlah urapan dan berkat-Mu atas kami Tuhan. Atas kami yang dalam gereja-Mu, atas kami yang melayani-Mu. Dan hadirlah Engkau Tuhan lewat Roh-Mu atas ruangan ibadah ini. Hati dan pikiran kami dipenuhi oleh Roh Tuhan, sehingga hari ini kami bersuka cita, kami dikuatkan, kami diberanikan bersama dengan Yesus menjalani kehidupan ini. Dan sebab itu Tuhan, kami serahkan ibadah kesucian dalam rangka Advent yang ketiga, dari awal hingga pada akhirnya, kiranya jadi dalam kehendak daripada Allah Bapa sendiri. Karena ibadah pada pagi ini kami alaskan, kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri karena kita memujikan Allah kita adalah Allah yang kuat. Berharga bagi
sambut karena Dia telah datang dunia ini. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Natal adalah Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta, Tuhan beserta, Tuhan beserta kita, Immanuel. Mari kita serukan namanya karena Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata
kita serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dia nama. Yesus nama di atas segala nama. Hanya Yesus, Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Silakan duduk. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yakni kolekte kita, persembahan kita berupa kolekte. Saya mohon kesediaan pembawa kolekte. Sambil lilin Advent dinyalakan, kita saya mau mohon kesediaan Bapak Mayor yang pertama untuk menyalakan lilin Advent, kemudian Pak Yupito, kemudian Ketua Natal. Ya, saya mohon kesediaan ketiga hamba Tuhan untuk menyalakan dan kemudian baru kolekte dijalankan. Kita akan nyanyikan sambil kita nyanyikan, kita prajurit di dalam bala Kristus. Kita prajurit di dalam bala Yesus yang kabarkan tentang Injil Kristus. Kita tak berhenti perang tapi maju terus hingga dunia menjadi milik Yesus. Dia menanglah bala Yesus. Mari kita membawa yang berdosa padanya, wartakanlah pada segala bangsa karena Yesus memberikan sentosa. Terima kasih, silakan kolekte.
segala bangsa, darah Yesus memberikan sentosa. Yang menanglah darah Yesus, mari kita membawa yang berdosa padanya, wartakanlah pada segala bangsa, darah Yesus memberikan sentosa. Amin. Saya mohon kesediaan Bapak Yupito untuk doa persembahan dan syafaat. Kita satu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami menghampiri hadirat Tuhan. Kami boleh beribadah di ibadah kesucian. Kami boleh memasuki di minggu Advent yang ketiga. Kami percaya Tuhan segala pujian dan penyembahan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh memberikan sebagian apa yang kami miliki. Baik itu persembahan Natal, baik itu persembahan kolektor, persembahan apapun. Tuhan, kami percaya bahwa melalui persembahan ini, kerajaan Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini akan senantiasa dipakai oleh Tuhan dalam mengoperasionalkan gereja ini. Tuhan, kami masuk di dalam beberapa pokok doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami percaya Tuhan, yang tidak lama lagi kami akan melakukan pesta demokrasi. Tuhan telah menunjuk dan memberikan tuntunan agar kami diberikan pemimpin negara yang seturut dengan kehendak Bapa. Tuhan, selamatkan Indonesia dari segala mara bahaya, selamatkan Indonesia dari segala kerusuhan, sehingga kami boleh bekerja, kami boleh merasakan bahwa Tuhan ada beserta dengan semua umat-umat Tuhan. Tuhan, kami masuk juga di dalam beberapa pokok doa yang lain. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu sempurna, khususnya di dalam masa perayaan Natal. Kami boleh melewati ibadah Natal yang khususnya PKW, yang sudah berjalan dengan seturut dengan kehendak Bapa. Dan kami juga boleh melakukan ibadah sosial yang telah dilakukan oleh panitia. Kami percaya Tuhan, semua yang Tuhan sudah tuntun dan Tuhan sudah berikan kepada panitia akan bekerja dengan sempurna dan baik. Tuhan juga berkati pada pagi hari ini juga sebentar akan melakukan juga ibadah Natal khususnya sekolah minggu. Tuhan kiranya memberkati. Dan kami percaya Tuhan bahwa beberapa acara-acara Natal yang akan datang juga Tuhan kiranya memohon lebih dahulu tuntunan Tuhan dan Tuhan campur tangan. Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini. Kami diingatkan juga melalui Advent yang ketiga bahwa kami boleh bersuka cita, sehingga kami boleh merasakan kehilangan dari ketakutan dan rasa khawatir, karena Allah menyertai di dalam hidup kami masing-masing. Melalui peristiwa Natal, makna Natal yang mengingatkan kita dan sekaligus mengintrospeksi diri kita masing-masing. Senantiasa kami boleh setia, kami boleh menaruh harapan di masa yang akan datang. Kami boleh mengakhiri di tahun 2023 dengan baik. Kami boleh mengikuti yang akan datang di tahun 2024. Kami akan tetap setia kepada Tuhan. Kami akan melayani Tuhan. Dan kami boleh menaruh pengharapan di dalam Tuhan, karena kami tahu sejatinya adalah Immanuel, Allah yang serta kita. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami sebentar akan menerima kebenaran daripada firman-Mu. Dan kiranya kebenaran firman-Mu itu dimeteraikan di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh merasakan tuntunan Tuhan ada di tempat ini, lawatan Tuhan ada di tempat ini. Terbuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu akan senantiasa menuntun hidup kami, menerangi hidup kami, sehingga kami tidak perlu lagi ragu dan takut. Kami tetap percaya dan berpegang teguh dan sekaligus diteguhkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan di dalam hati, pikiran kami, dan kehidupan kami boleh mengkoreksi lebih jauh lagi. Dan kami boleh diingatkan lagi dengan firman-Mu. Dan apabila masih ada roh-roh yang kurang berkenan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi firman-Mu akan dibentangkan.
Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sucikan hati dan pikirannya. Dan setiap lidah yang mengeluarkan firman itu, Tuhan kiranya memberkati. Dan semua umat-umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Karena dia rela untuk datang ke dunia ini. Tujuannya untuk apa? Untuk mati dan disalibkan. Kita mau menyanyikan satu pujian yang mengatakan, karena dia rela untuk datang di dunia ini. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Katakan waktu yang sudah berlalu itu. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Bapa di sorga, kami siap dengar firman-Mu. Roh Tuhan menuntun kami sekalian.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Semua penuh dengan sukacita, ya. Karena hari ini Advent yang ketiga, ya, disebut sebagai Minggu Sukacita. Nah, pada pagi hari ini kita semua diajak oleh firman Tuhan untuk bersukacita sebagai salah satu buah pertobatan kita. Kalau kita membaca, ya, di dalam Sakaria 9 itu nubuatan, keadaan hari itu bukanlah keadaan yang baik, di mana keadaan bangsa Israel pada hari itu mereka sedang di dalam pembuangan, mereka sedang dalam kesusahan. Tetapi hambanya Sakaria memberikan firman Tuhan, menyampaikan bahwa harus bersukacita, bersorak-sorailah, ya. Dan kemudian kita ingat juga bagaimana tulisan surat Rasul Paulus yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Baik di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan di situ, bersukacitalah senantiasa. Kemudian kalau kita membaca di dalam Filipi 4 ayat 4, di situ pun kita disuruh untuk bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudaraku, tulisan ini pun bukan dalam keadaan baik-baik Rasul Paulus, di mana dia sedang ada dalam pergumulan, dia sedang ada di penjara, tetapi dia mampu menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi dan juga di Tesalonika untuk tetap bersukacita. Saudaraku, pada pagi hari ini kembali kita diajak oleh firman Tuhan untuk kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita tetap bersukacita walaupun hari-hari ini dalam keadaan yang sulit. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Yesus Sumber Sukacita. Yesus Sumber Sukacita. Kenapa saya katakan Yesus Sumber Sukacita? Kalau kita kembali mengingat perjalanan, ya, baik para gembala, baik orang Majus, baik Maria dan Yusuf, dan juga Herodes, mereka sedang dalam masalah. Mereka sedang dalam bekerja, sedang dalam kegiatan aktivitas mereka. Kita ingat para gembala, mereka ada di padang belantara dalam keadaan yang sunyi sepi karena dingin dan gelapnya. Tetapi kita melihat bahwa di tengah-tengah kesepian dan kesunyian itu, maka sukacita itu datang dalam kehidupan mereka. Kemudian orang Majus yang begitu kebingungan melihat bintang. Bintang yang tidak biasanya, bintang yang belum pernah mereka lihat. Ini pun menjadi sukacita bagi mereka sehingga mereka mencari kemana arah bintang itu. Dan mereka berjalan cukup panjang untuk melihat bintang itu berakhir di mana, gitu ya. Dan akhirnya mereka berjumpa dengan sumber sukacita itu. Namun yang malang adalah Herodes yang merasa dirinya terancam dengan berita sukacita itu, di mana ada raja orang Yahudi yang baru. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar kenapa kita harus bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Ya. Saya mau katakan kenapa kita harus bersukacita. Karena sukacita adalah perintah Tuhan. Sebelum kita
merenungkan lebih jauh firman Tuhan ini, ya. Kalau hari-hari ini mahasiswa pada ujian, ya. Benar gak? Yang kuliah-kuliah ini ujian, ya. Steve berapa hari lalu ujian, ya. Nggak tahu ujian apa, setengah semester ganjil, karena saya nggak kuliah jadi saya nggak tahu, tapi katanya Desember mereka ujian. Ya, hari ini pun kita ujian, ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin paparkan buat kita sekalian, ya. Saya percaya kita semua bisa menjawab. Pertanyaannya demikian, ya. Perintah atau larangan. Perintah atau larangan mana yang sudah kita patuhi? Perintah dan aturan dan larangan mana yang sudah kita taati? Ya. Ada yang mau jawab? Yang saya tahu Ibu Mayor 10 perintah. Pokoknya jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Semua tahu ya? Tahu ya? Perintah tahu. Tapi mana yang sudah kita taati? Mana yang sudah kita lakukan? Oh, sudah semua, Mayor. 10-10-nya sudah. Ya. Semua sudah. Puji Tuhan, ya, seperti orang kaya, dia sudah melakukan semuanya. Tapi pada saat dia suruh menjual hartanya, maka dia nggak lanjut, ya, untuk melakukan perintah Tuhan. Hanya sampai di 10 perintah. Tapi masih ada banyak perintah-perintah yang lain yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini juga demikian. Pada Advent yang ketiga, perintah Tuhan gak sulit, ya. Perintah Tuhan gak butuh modal. Karena perintah Tuhan pada pagi hari ini 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa, ya. Saya membaca dan membuka di dalam KBBI, ya, kamus. Bersukacita itu senantiasa, ya, bersukacita senantiasa itu harus dilakukan tidak berkeputusan. Senantiasa, selalu, selamanya, ya. Jadi pada pagi hari ini perintah Tuhan buat kita sekalian harus bersukacita selalu dan selamanya. Kenapa kita harus bersukacita? Karena sukacita adalah perintah Tuhan, sukacita adalah karakter Tuhan, dan sukacita itu sumbernya dari Tuhan. Jadi sukacita, ya, bukanlah hanya sebuah perasaan kita, ya. Tetapi saya mau katakan supaya kita terus dan selalu dan tidak putus-putus bersukacita, ingatlah bahwa bersukacita adalah perintah Tuhan, ya. Itu yang pertama. Sukacita bukan sebuah keadaan, bukan keadaan yang baik-baik saja, ya. Sukacita. Karena kita sudah belajar tadi bagaimana para gembala, bagaimana orang Majus, ya. Bagaimana Maria dan Yusuf yang gak dapat tempat, tapi mereka tetap bersukacita. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita harus bersukacita? Karena sukacita adalah sebuah perintah, maka sukacita itu adalah ketaatan bagi saudara dan saya. Kalau kita gak sukacita, berarti kita gak taat perintah Tuhan. Sebab sukacita itu adalah salah satu dari buah roh. Saudaraku, orang Kristen yang sudah bertobat, orang Kristen yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka salah satu buah pertobatannya adalah sukacita. Senantiasa dan selalu dan selamanya.
walaupun dalam mengalami tantangan hidup. Walaupun kita mengalami kekurangan dan kesulitan, mungkin kita sedang dalam kekecewaan, mungkin kita sedang dalam kekurangan, mungkin kita sedang dalam pergumulan yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan mau katakan, bersukacitalah. Saudaraku, sebagai tema kita juga tahun ini, yaitu seirama dengan Roh Kudus, maka orang yang seirama dengan Roh Kudus selalu hidup dalam sukacita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita harus bersukacita? Yang kedua, karena alasan sosial. Dan juga alasan bahwa kita adalah saksi Kristus. Bagaimana kita menjadi seorang saksi Kristus pada saat kita bergaul di tengah-tengah masyarakat? Kalau kita nggak jadi orang yang memancarkan sukacita, ya, pasti kita nggak jadi berkat. Kita nggak akan jadi saksi. Jadi ingatlah bahwa bersukacita itu adalah bagian di mana kita bersaksi kepada orang lain. Orang yang selalu bersukacita pasti temannya banyak, ya. Kalau kita melihat orang yang selalu merengut gitu ya, mukanya kayak nggak ada senang-senangnya gitu ya, susah saja gitu ya, pasti orang takut untuk dekat ya. Tapi kalau orang yang bersukacita pasti banyak sahabat-sahabatnya. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bersukacita itu adalah bagian dari kesaksian hidup saudara dan saya kemanapun kita pergi. Sukacita itu akan memberkati banyak orang. Jadi itulah alasan kenapa kita bersukacita. Karena kita hidup dengan banyak orang dan tugas kita menjadi saksi memberitakan Injil melalui sukacita kita kepada orang lain. Terus kenapa kita harus bersukacita? Ini yang lebih luar biasa ya, supaya kita tetap mau bersukacita. Sukacita itu juga adalah alasan kesehatan saudara dan saya ya. Kalau kita membaca jurnal para dokter ya, bahwa bersukacita itu ternyata membuat para pasien cepat sembuh ya. Kenapa? Karena sukacita itu ternyata membentuk antibodi ya dalam kehidupan kita, bekerja dengan lebih baik. Dan 3.000 bahkan 4.000 tahun sebelum ya orang mengerti masalah kedokteran, firman Tuhan telah menuliskan, bukan? Siapa yang tahu? Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi alasan kita bersukacita karena itu juga adalah obat bagi kehidupan saudara dan saya. Walaupun kita sudah usia tua, ya, mungkin kelihatan wajah kita sedikit judes, ya. Tapi kalau sukacita ada dalam hati kita, sukacita yang sumbernya dari Tuhan, maka kita akan tetap terlihat awet muda. Kita tetap menjadi berkat ya. Pasti orang akan bilang, waduh kok kamu awet muda ya, rahasianya apa sih? Ya, pasti ya. Rahasianya sukacita, bersukacitalah senantiasa. Jadi sebelum dokter memberikan jurnal tentang orang yang bersukacita itu cepat sembuh, maka Amsal 17:22 sudah menuliskan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi pada pagi hari ini di Advent yang ketiga, bagi kita yang masih malas untuk bersukacita, maka mulai hari ini mari kita bersukacita. Karena sukacita perintah Tuhan, sukacita adalah kesaksian bagi banyak orang, dan sukacita menjadi kesehatan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita mau katakan, saya rugi untuk stres. Saya mau bersukacita, ya.
saya rugi untuk kecewa, saya mau bersuka cita. Maka percayalah, orang yang bersuka cita, maka segala pintu yang tertutup akan terbuka. Ada jalan, ada jawaban, sebagaimana para gembala, sebagaimana orang Majus, Yusuf dan Maria nggak dapat tempat untuk melahirkan, tapi mereka tetap bersuka cita dan mereka diberikan tempat. Tapi jangan jadi Herodes, ya, yang nggak bersuka cita mendengar berita itu karena mengancam kehidupannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada Advent ketiga ini kita kembali belajar. Kalau tadi ujian, ya, ternyata belum lulus semua karena masih ada perintah Tuhan untuk bersuka cita. Dan kita belajar pada Advent yang ketiga ini, kenapa manusia itu sulit bersuka cita? Apa yang menyebabkan kita tidak bisa bersuka cita? Yang pertama, yang menyebabkan kita nggak bisa bersuka cita, yaitu ketidakmampuan kita mendisiplinkan hati dan pikiran kita, ya. Jadi itu pelajarannya supaya kita bisa bersuka cita mulai hari ini dan seterusnya dan selamanya. Mari kita harus mampu mendisiplinkan hati dan pikiran kita, ya. Kalau istilah zaman sekarang, kita hidup di dunia yang toksik, ya. Saya sering dengar Steve ngomong toksik, apa sih Steve? Gitu ya. Ternyata katanya artinya itu racun. Waduh. Saya bilang, kenapa kau bilang toksik? Masa orang jadi racun gitu ya? Ternyata memang kita jadi racun kadangkala. Kita jadi racun gak membuat orang lain bersuka cita kehadiran kita. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar supaya kita gak jadi toksik, ya, menjadi racun dalam pergaulan kita di tengah masyarakat, dalam pekerjaan. Kita tidak menjadi racun bagi orang lain yang memberikan dampak buruk bagi orang lain. Maka mari kita mendisiplinkan hati dan pikiran kita. Apa yang kita harus isi? Ya, apa yang kita harus isi dalam hidup kita? Kalau di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23, Amsal 4 ayat 23 dikatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita, ya, supaya tetap memancarkan sukacita itu. Jangan kita biarkan Galatia 5:19 sampai 21 hinggap di hati kita dan pikiran kita. Siapa yang tahu Galatia 5 ayat 19 sampai 21? Atau di dalam 2 Timotius pasal 3, keadaan akhir zaman, keadaan manusia akhir zaman, ya. Itulah racun yang merusak kita nggak bisa bersuka cita, ya. Gampangnya Galatia 5 ayatnya yang 19. Saya bacakan sampai ayat 21. Ayat 19 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan inilah racun yang membuat manusia tidak sanggup bersuka cita. Karakter-karakter inilah yang setiap hari diperhadapkan bagi saudara dan saya di akhir zaman ini. Begitu banyaknya orang iri hati, ingin menjatuhkan satu dengan yang lain. Ada banyak orang yang mementingkan diri sendiri. Dan itulah kedagingan kita. Tapi orang-orang yang hidup seirama dengan Roh Kudus,
maka salah satu buah pertobatannya adalah bersukacita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bersukacita, aduh susah Ibu Mayor. Saya lagi masalah ini ya. Kartu kredit saya belum terbayar 3 bulan, mana bisa bersukacita ya. Saya punya utang di sana sini, saya nggak bisa bersukacita Ibu Mayor ya. Tapi saudaraku, saya mau katakan hari ini masalah boleh ada. Pencobaan boleh ada, tantangan, pergumulan. Itu masalah biasa dan itu normal. Sebab bukan cuma kita sendiri yang alami. Semua manusia yang ada di dunia punya masalah, punya pergumulan, punya tantangan hidup. Jadi wajar dong. Ya biasa, normal kalau punya masalah. Masalah boleh ada. Tetapi kalau kita selalu hidup dengan sumber sukacita, maka semuanya itu kita bisa akan kalahkan. Gak menghalangi kita bersukacita. Gak menghalangi kita untuk memancarkan damai sejahtera kepada orang lain. Gak menghalangi kita untuk memuji-muji Tuhan, kita tetap bersorak-sorai. Walaupun kita sedang dalam tantangan hidup sebagaimana Rasul Paulus. Dia sedang di penjara. Bukan hal yang enak di penjara, tetapi dia masih bisa menuliskan kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di Tesalonika untuk bersukacita senantiasa. Jadi orang yang sudah mengalami pertobatan hidup baru, maka buah roh ini akan menjadi bagian atas kehidupan kita setiap hari. Enggak menjadi halangan. Sakit penyakit yang kita alami tidak menjadi halangan untuk kita tetap bersukacita. Karena sukacita adalah obat yang manjur bagi saudara dan saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Marilah kita jadikan persoalan, pergumulan, tantangan hidup, pencobaan menjadi pelajaran. Kita belajar supaya kita jadi pintar. Kita belajar supaya kita semakin dewasa. Kita belajar supaya kita semakin banyak pengetahuan. Jadi mensyukuri setiap tantangan hidup, mensyukuri setiap pergumulan, maka kita akan mampu memancarkan sukacita kemanapun kita pergi. Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayatnya, Mazmur 90 ya, ayat yang ke-12, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita mau membaca ayat ini, Mazmur 90 ayat 12 dikatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi inilah yang kita minta sama Tuhan. Saat kita menghadapi segala pergumulan dan permasalahan. Saat kita menghadapi racun-racun yang merusak sukacita kita. Maka kita seperti pemazmur mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Jadi saat kita memiliki hati yang bijaksana, maka pergumulan, tantangan, masalah, sakit, penyakit, ya, kita tetap mampu untuk mengucap syukur dan bersukacita. Yang berikutnya, apa penyebab kita tidak mampu bersukacita? Karena kita terlalu fokus pada orang lain, ya. Ini juga menjadi racun dalam hidup kita. Kita sibuk, ya, kita fokus sama orang lain. Kita lihat orang lain berhasil, kita yang bingung, ya. Kita lihat orang lain memiliki segala sesuatu, kita yang sibuk, ya. Dan akhirnya kita, aduh, gimana ya? Aduh, ya apa saya ya? Mereka kok berhasil, mereka kok bisa beli macam-macam, saya kok nggak bisa ya? Inilah penyebab kita nggak bisa bersukacita karena kita terlalu fokus sama orang lain.
lihat orang lain ya apa-apa penampilan kita yang bingung. Ya. Kita omongin sampai kita nggak sanggup bersuka cita. Saudaraku, pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, ya, anak muda, hidup ini bukan masalah orang lain, tetapi hidup ini masalah Tuhan yang perlu kita lakukan setiap hari. Masalah kita dengan Tuhan. Karena saudara dan saya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Maka kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Gak ada alasan kita gak bersuka cita. Tuhan sudah bayar lunas di kayu salib. Supaya kita selamat. Supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Supaya kita memperoleh mahkota kehidupan. Itu yang harus kita fokus pikirkan, ya. Bukan masalah orang lain, bukan masalah siapa, tapi mari kita mau memikirkan masalah hidup saudara dan saya. Karena masing-masing kita akan diminta pertanggungjawaban pada hari Tuhan datang kembali. Siapa yang mau tolong? Orang lain mau tolong? Suami mau tolong? Anak-anak mau tolong? Istri mau tolong? Gak ada yang tolong. Yang tolong adalah hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita selalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita belajar setiap hari dari setiap pergumulan hidup. Karena Tuhan perintahkan kita harus selalu bersuka cita senantiasa. Gak ada alasan gak bersuka cita. Karena Tuhan telah datang ke dunia, menyelamatkan saudara dan saya, maka bagian kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalaupun kita mendapat atau punya teman yang dikirimkan oleh Tuhan, itu semua ada rencana bagi hidup saudara dan saya. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang menjadi racun atas hidup kita, membuat kita gak suka cita, syukurilah itu. Sebuah tantangan bagi kita untuk kita bagaimana mengelola hati dan pikiran kita supaya tetap bersuka cita. Jadi akhirnya saudara-saudaraku pada pagi hari ini, dasarkanlah sukacitamu karena Kristus telah datang ke dunia. Dia telah mati dan bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita sekalian. Maka sukacita tidak menjadi beban, ya. Sukacita, bersukacita senantiasa tidak menjadi alasan dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Karena dasar sukacita kita adalah Tuhan. Dasar sukacita kita di mana kasih Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita. Oleh sebab itu pada Advent yang ketiga, sebelum kita masuk pada Advent keempat dan kita akan Natalan, Natal akan menjadi berarti pada saat kita mendasarkan sukacita kita karena Tuhan. Bukan karena perhiasan Natal, bukan karena harta dunia ini, tapi sukacita kita karena Tuhan telah datang ke dunia menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan berkati kita dan tetap bersukacita senantiasa, selalu dan selamanya. Tuhan memberkati. Amin. Baik, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Kalau bersukacita jadi awet muda, gitu ya. Jadi kalau udah tua-tua nih bersukacita biar awet muda, kata firman Tuhan tadi ya. Jangan apa namanya Judas ya. Kalau kita Judas pelihara jadi Yudas kita nanti. Ya, jadi bersukacita. Pagi tadi saya bilang saya hari ini nggak mau marah dah, gitu ya. Saya bangun, saya matiin lampu, saya buka gereja, saya pasang lampu gereja, saya pasang AC, gitu ya. Udah saya pergi, gitu ya. Saya cuma berdiam, biasa saya suka marah dulu ya. Ini mau dalam gereja mana gitu. Saya kalau hari ini kalau gerejanya belum beres jam 5 itu belum oke, itu belum hidup semua, bahwa saya akan naik darah tinggi gitu. Karena saya pikir ini gereja, jadi nggak boleh main-main dengan gereja begitu.
Tadi pagi saya nggak lakukan itu, saya buka, saya pasang lampu, saya celtek, saya pasang lampu, saya pasang AC gitu ya, saya kerjain aja lah. Nah saya pikir ini Advent ketiga ya, jiwanya sukacita begitu. Dan saya pikir saudara berkata Tuhan, kita perlu memiliki sukacita itu. Toksit terbesar dalam hidup manusia adalah dosa, iya kan? Dan itu sudah dipatahkan dalam kuasa daripada Kristus. Nah kiranya kita tidak lagi terkungkung dalam sebuah ketoksitan itu gitu loh. Ya kan? Waktu punya masalah, punya pergumulan, punya tantangan, ya. Belajar untuk memiliki namanya sebuah sukacita. Yang dikatakan tadi bahwa sukacita itu fokusnya bukan ke orang lain, tapi fokus kita kepada Tuhan. Itu menjadi penting saudara-saudara sekalian. Sehingga pada waktu kita menjalani hidup ini, hari yang kita jalani, yang kita tahu itu nggak mudah ya. Saya suka tanya sama Pak SMK nih, gimana Pak ekonomi hari ini? Oh sulit gitu ya, harga naik gitu ya. 2024 agak sulit nih karena mau pilpres gitu ya. Banyak hal saudara-saudara sekalian. Kalau saudara nanti lihat di akhir tahun, maka ada banyak orang mulai memprediksi dengan segala sesuatu di tahun 2024 dan sebagainya. Tapi saya mau katakan, jalani hidup ini dengan sukacita. Bersukacitalah, ya toh. Sekali aku katakan kata Paulus, bersukacitalah. Penekanan dalam 2 kali kata bersukacita dalam sebuah tulisan itu memberikan makna penting bahwa sebuah sukacita akan memampukan kita melewati setiap persoalan. Sukacita akan memampukan kita mengalami pemulihan. Sukacita akan membuat kita bisa mengalami kesembuhan dari sebuah sakit penyakit. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Gimana Pak Uco? Iya toh? Ya toh? Sukacita itu penting saudara sekalian. Ya kan? Jadi jalani hidup ini saudara penuh sukacita, banyak tantangan, banyak persoalan. Dalam beberapa hari saya kadang-kadang mulai jengkel gitu ya, kalau saya kerja di kantor dia bilang, aduh Tuhan kasihlah otakmu sama saya, Tuhan kasih otakmu gitu ya. Saya mulai tulis, saya mulai kerjakan tiba-tiba ngeblank lagi, saya mulai kerjakan ngeblank lagi gitu. Kadang-kadang saya teriak-teriak di kantor, Tuhan tolong kasih hikmatmu gitu, supaya saya bisa tulis gitu. Tapi belajar hari itu kita bersukacita melewati apapun, dalam sebuah sukacita. Maka ada kekuatan besar yang Tuhan beri bagi kita. Karena apa saudara-saudaraku? Karena sejak dari awal peristiwa Natal, bagaimana kelahiran Tuhan, bahwa Yesus membuktikan bahwa Dia mencintai saudara dan saya. Iya kan? Peristiwa Natal membuktikan bahwa Yesus mengasihi kita. Peristiwa Natal membuktikan bagaimana cinta Tuhan gak pernah berubah atas saudara dan saya. Kiranya hari kita belajar untuk semakin mencintai Tuhan. Ada sebuah pujian mengatakan, kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Jadi penting melihat ini saudara-saudara sekalian. Kalau tadi dikatakan bahwa masalah itu hal yang biasa. Karena apa saudara-saudara sekalian? Karena ingat tadi firman Tuhan jelas, kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Yesus sudah membayar kita dengan hidupnya. Bukankah kita harus bersyukur kepada Tuhan? Maka hari ini saudara-saudara sekalian, mari kita merespon akan panggilan Tuhan dalam Advent yang ketiga ini. Kalau hari kita masih punya sesuatu yang mengganggu dalam hidup kita, mungkin kepada orang lain, kepada siapapun saudara-saudara sekalian, atau kita sedang punya masalah, punya pergumulan, atau kita sedang punya hal-hal yang sulit dalam hidup kita, maka penting kita melihat bahwa Yesus sudah membayar saudara dan saya. Dan hanya Yesuslah tempat jawaban atas setiap persoalan kita. Yesuslah tempat jawaban atas setiap masalah kita. Yesuslah tempat jawaban atas setiap penyakit yang kita alami. Mari kita lakukan itu saudara-saudara sekalian. Ada tempat-tempat di depan, ada bangku anugerah. Saudara bisa berlutut, bisa berdoa, mau bersyukur, mau membawa apapun kepada Tuhan. Maka mari lakukan itu. Ketika pujian ini, saudara melangkah ke depan untuk boleh berlutut di bangku anugerah, lakukan itu dan bicaralah kepada Tuhan. Karena Yesus sanggup memulihkan siapapun, memulihkan apapun dalam hidup kita. Dan Dia nyatakan itu bagi hidup saudara dan saya. Dengan pujian ini saudara-saudara sekalian menghantar kita untuk masuk dalam doa pribadi kita kepada Tuhan. Kau telah buktikan kisah-Mu, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan
dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Sekali lagi katakan sama-sama, ambil waktu yang baik. Kau telah buktikan peristiwa-peristiwa kedatangan Tuhan dalam dunia ini, saudara-saudara sekalian. Bagaimana dia menghargai hidup saudara dan saya. Gak ada hal yang sulit. Yesus bisa lakukan apapun atas hidup saudara dan saya. Penting untuk kita merespon apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Hubungan dengan Tuhan menjadi penting. Ku mezbamu, Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita pujian itu saudara sekalian. Mari berdoa kepada Tuhan. Mari bicara sama Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersama-Mu, amin. Sebab tangan Tuhan, tangannya akan memberkati-Mu. Selamanya Kau, sekali katakan cinta. Hanya Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap Tuhan. Harapan gak di dunia ini, hanya di Tuhan. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia sama saudara dan saya selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Ada waktu yang untuk kita berdoa saudara-saudara sekalian. Kita akan ulangi satu buah kor yang mengatakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya beri waktu untuk saudara berdoa hari ini. Kita nyanyikan pujian ini, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kalau saudara datang di bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri, lakukan itu. Ingin bertempatmu, lakukan itu. Dan saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Hidup ini penuh dengan tantangan, tapi karena kemurahan Tuhanlah, maka kita ada sampai hari ini. Kita nyanyikan pujian ini saudara sekalian, kor ini.
Kalau saudara mau melangkahkan kaki datang ke bangku anugerah, lakukan itu. Berdoalah kepada Tuhan. Apapun, untuk apapun, pergumulan untuk anak-anak kita, persoalan untuk ekonomi kita, persoalan untuk apapun saudara-saudara sekalian, doakanlah mereka. Mintalah kekuatan kemurahan Tuhan untuk menjamah hidup mereka. Karena Yesus yang sanggup memulihkan siapapun yang menjadi pokok doamu hari ini. Datang dan bawa kepada Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan. Ada depan bangku anugerah, ingin dilakukan itu dan saya akan berdoa. Yesus sanggup memulihkan siapapun dalam kehidupanmu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu. Mari sekali lagi saudara sekalian, dan saya akan berdoa. Mari melihat kemurahan Tuhan. Yup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Benar saudara sekalian. Apapun, hidup karena kemurahan Tuhan. Hidup karena anugerah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Persoalan pun kemurahan Tuhan. Lebih dari hidup, maka lidahku mau bersyukur, memuji Engkau Tuhan. Amin. Oh, memuji. Sekali lagi katakan sama-sama ya. Kemurahan-Mu Tuhan. Kamu, mari saudara sekalian, saya akan berdoa. Katakan dalam doamu, pujianmu, hidupku kemurahan-Mu Tuhan. Katakan dan saya akan berdoa. Oh, kemurahan-Mu, kemurahan. Hamba berdoa Tuhan, kiranya lawatan Tuhan melawat kami hari ini. Kami tahu hidup adalah karena Tuhan, hidup karena kemurahan-Mu, hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Siapakah kami Bapa? Kau mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Kami gak bisa mengatakan apa-apa selain mau kami memuji Engkau Tuhan. Lidah kami memuji, ya aku memuji Engkau Tuhan. Amin. Kemurahan-Mu, amin. Lebih dari hidup, lebih dari hidup, maka lidahku, maka amin. Yesus, dengarlah doa kami Tuhan. Dengarlah permintaan kami Bapa. Hamba bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap kami yang kami datang berdoa kepadamu di Advent yang ketiga ini. Kami yang berdoa di bangku anugerah, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Apapun yang kami doakan, apapun yang kami naikkan, apapun yang kami minta kepadamu Tuhan hari ini, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan akan menjawab doa kami. Tuhan akan mendengar setiap teriakan kami. Tuhan mendengar setiap kata-kata doa kami Tuhan. Apapun yang kami doakan, untuk siapapun kami akan berdoa. Kami percaya kiranya Tuhan dengar dan Tuhan jawab doa-doa kami. Hamba untuk setiap kami yang ada di tempat doa kami,
kami yang sedang berdiri, yang kami sedang mengangkat tangan kami, siapapun kami, hamba menumpangkan tangan hamba di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan juga dengar doa mereka, Tuhan jawab doa mereka, yakinkan mereka Tuhan bahwa Tuhanlah jawaban atas setiap apa yang mereka sedang doakan. Dan kami percaya waktu mereka memberikan sebuah reaksi penting untuk mendengar dan berbicara kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan sedang menyatakan kuasa-Mu. Kami yang duduk, kami pun berdoa, Tuhan juga berkati kami, Tuhan juga dengar doa kami dan jawab doa kami Tuhan. Kami serahkan semua jemaat-jemaat-Mu. Kami berdoa terus bagi anak kami Brian Tuhan. Hamba menumpangkan tangan atas tubuhnya di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dia, Tuhan jamah dia, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kalau hari ini dia bisa melayani Tuhan, maka itu kemurahan Tuhan. Kalau dia bisa melayani Tuhan, kami tahu Tuhan memperhitungkan itu. Kalau Hizkia bisa Tuhan pulihkan. Pada waktu katakan dia harus mengalami sakit yang berat, tapi dia katakan kepada Tuhan, Tuhan aku sudah melakukan pelayananku, maka Tuhan memberikan dia umur yang panjang. Dan kami percaya bahwa sakit penyakit daripada Brian akan disembuhkan karena dia melayani-Mu, karena dia anak-Mu. Maka kami percaya di dalam nama Yesus, setiap bagian-bagian dalam tubuh yang tidak kelihatan oleh mata kami, tapi Tuhan melihatnya. Hamba berdoa menemukan tangan hamba di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan angkat sakit penyakit itu. Dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan nyata atas hidupnya. Kami berdoa untuk setiap kami yang lainnya Bapak. Kami ingat bagi Bapak Suryono, kami berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan juga pulihkan dia, Tuhan sehatkan dia, Tuhan jamah dia, Tuhan sehatkan tubuhnya Bapak, sehingga dia boleh mulai pemulihan kembali untuk pulang ke rumah. Kami juga doa Ibu Sur juga Tuhan berkati. Biarkan Ibu Sur kekuatan kesehatan. Tuhan juga menjamah tubuhnya Bapak, supaya Ibu Sur tetap kuat dalam masa tuanya. Kau lihat kesetiaan mereka untuk beribadah, dan kami percaya Tuhan memperhitungkan itu. Kami ingat Bapak Simon yang sedang dipenang dalam rangka pemeriksaan matanya. Kami tidak tahu Tuhan, apakah harus menjadi operasi atau operasi, kami tidak tahu. Tapi kami berdoa dari tempat ini, negara yang jauh tidak bisa menghalangi doa. Dan kami tahu, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah bagi Pak Simon. Tindakan apa yang dilakukan kepada bagian matanya, kami percaya hari ini Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga Pak Simon boleh mengalami pemulihan, boleh kembali ke Surabaya dalam kekuatan daripada Tuhan. Kami ingat yang lain Tuhan. Kami ingat bagi Ibu Santoso, Tuhan juga sehatkan dia dalam masa tua. Engkau melihat kesian mereka dalam pelayanan, dan kami tahu Tuhan, Kau mengasihinya, Kau akan menyembuhkannya, memulihkannya Bapa. Kami serahkan jemaat-jemaat yang lain yang sudah lanjut usia. Ada Pak Suwi, Kau juga jamah tubuhnya, sehatkan dia. Ada Ibu Sindong, kami berdoa juga sehatkan dia. Kami ingat bagi Cili dia, Kau juga jamah tubuhnya, sehatkan dia. Kami serahkan bagi Pak Lingga dalam pemulihan, dan pemulihan Tuhan berdoa, Engkau juga pulihkan dan sehatkan. Dan setiap kami, Tuhan juga jamah kami. Letakkan tangan-Mu Tuhan untuk menyehatkan kami, karena kami tahu Engkaulah dokter segala dokter. Dan kami tahu bahwa sukacita, hati yang riang gembira adalah obat yang manjur, bukan obat kekuatan bagi tubuh kami. Kami serahkan setiap jemaat-jemaat-Mu gak bisa hadir hari ini. Tuhan juga berkati hidup mereka. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Pengumuman koros oleh Bapak Yupito Muntono. Kami persilakan Pak. Puji Tuhan bahwa kita sudah memasuki di minggu Advent yang ketiga ya. Minggu depan adalah Advent yang keempat. Advent yang keempat itu artinya adalah kita sudah dikaitkan ya dengan peristiwa Natal yang sesungguhnya ya, Maria, Yusuf ya. Dan saya rasa kita bagaimana mempersiapkan hati dan pikiran kita sehingga Natal itu memiliki arti di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan juga Pak Ketum ya, Pak Ketua Umum ya, kita sudah melakukan 2. Yang pertama adalah Natal PKW, sudah berlangsung dengan baik. Kemudian perbuatan kasih ya, atau pertunjukan kasih
yang sudah dilakukan di Turen ya. Juga saya lihat Pak Ketum ya. Saya lihat beberapa yang pernah menjabat memimpin ya di tempat ini juga ya. Ada Letkol Siagian ya kalau tidak salah ya. Ada lagi Letkol siapa itu ya, yang dengan gayanya itu. Kemudian ada saya lihat sebentar lagi Pak, tidak tahu 10 tahun lagi atau berapa ya. Saya lihat Bapak Mayor Wijaya ya. Oh ada yang pakai kopiah itu, tambah gemuk saya lihat ya. Puji Tuhan, biarlah pertunjukan perbuatan kasih kita senantiasa diterima oleh Tuhan dan mereka senang melihat pelayanan kita. Kemudian hari ini juga ada perayaan Natal ya, khususnya sekolah minggu ya. Betul ya Pak Ketum ya, dia yang punya acara ya. Kemudian minggu depan ini sebetulnya hari yang luar biasa ya bagi setiap ibadah sebetulnya. Ada PKW ada ya? Tidak ada. Waduh. Jadi langsung persekutuan doa ada ya? Oh ada ya. Jadi ikut aja di persekutuan doa rame-rame ya. Karena kita akan mengunci di tahun ini pada tanggal 31 ya, dan kita bisa mempersiapkan juga untuk tahun yang akan datang. Jadi pukul 6 ya, betul ya? Pukul 6 persekutuan doa bisa diikuti oleh ya banyak-banyak lah ya. Kemudian Jumat ada Jumat perayaan Natal ya untuk GPS. Kemudian Minggu seperti biasa masuk di dalam Advent yang keempat ya, pukul 6 dan sore. Jangan lupa ntar sore juga ada ibadah tebusan dalam rangka Advent yang ketiga. Kemudian kalau Natalnya itu tanggal 25 ya. Nah ini benar-benar dipersiapkan. Pada pukul 5 pagi, jangan keliru ya jamnya ya, nanti udah pulang biasanya. Pukul 5 pagi, sorenya juga sama pada pukul 5 sore. Kemudian Minggu ada tanggal 31 kunci tahun, itu pada pukul 6 sore ya. Saya rasa itu aja. Hal-hal yang lain sehubungan dengan panitia bisa langsung tanya pada Bapak Ketua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu berkat oleh Tuhan. Dalam minggu ini ada 2 Natal ya. Natal PK Wasda dan PKP itu tanggal 20 ya. Hari Rabu jam 7. Jam 7 malam. Ya, benar ya. Jam 7 malam. Hari ini sekolah minggu jam 8:30 tetap Pak Budi. 8:30 persiapan untuk Natal sekolah minggu. Ya, lalu GPS hari Jumatnya ya. Hari Jumat tanggal 22 ya. Jam 7 juga. Baik. Itu kegiatan Natal kita ya. Terus saya mau ingat kembali tanggal 25 itu kita ada mesbah persembahan palungan. Jadi tolong panitia bisa mempersiapkan amplop persembahan palungannya. Ya, nanti pada tanggal 24 akan dikasih. 25 pagi pada fajar ya, kalau dan juga sore hari kita coba mempersembahkan persembahan palungan ya. Jadi ingat, jadi tanggal 24 bisa kita terima amplop-amplop persembahan Natal, nanti akan dikonsep dan dibuat oleh panitia. Lalu juga nanti akan dibawa dan diserahkan pada tanggal 25 ya. Saya rasa itu menjadi perhatian kita saudara-saudara sekalian. Terus kemudian terima kasih juga bantuan saudara untuk kadet kemarin ya, kadet siapa nama itu? Fandi ya, sudah kami kirimkan dan sudah diterima oleh pusat latihan sendiri dan juga oleh Fandi gitu ya. Jadi terima kasih juga oleh Fandi pada semua jemaat-jemaat untuk pemberian saudara sekalian. Juga terima kasih untuk plafon ya, Regina ya, makasih ya sudah selesaikan tanggung jawab untuk plafon. Jadi saudara nggak perlu khawatir, saudara duduk di bawah itu tidak akan pernah jatuh gitu. Ya, karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Gitu ya. Makasih ya, sudah diselesaikan dengan baik. Ya sudah lebih ketat lagi, lebih kencang dan saudara kalau ibadah jangan lihat di atas, nggak perlu, lihat ke depan saja. Ya, supaya jelas kelihatannya ya. Ya, jadi sudah aman tuh ya, udah aman tuh. Jadi udah diperbaiki
diselesaikan. Terima kasih juga untuk hiasan Natal yang sudah baik ya. Ada 1, 2, yang 4. Saya pikir waktu saya datang pulang dan saya lihat, wah, kok mereka kayaknya baik mau kasih di rumah koroks gitu ya. Ternyata enggak, saudara sekalian. Sama di gereja gitu. Terus Regina bilang nanti aja Pak kalau udah habis Natal di situ. Ya. Ya terima kasih ya udah dihias dengan baik saudara-saudara sekalian dan saya pikir sudah clear ya, sudah selesai nih ya. Baik, terima kasih untuk tim dekorasi dan panitia Natal yang sudah mengerjakan semua dengan lebih baik ya. Juga sudah keranjang Natal, PKW, ke sana sudah jalan, sudah berapa Natal-Natal yang sudah jalan dengan baik. Saya pikir pada hari ini juga saya perlu menyampaikan permohonan maaf saya kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, karena dalam 3 bulan ini anak kami Steve nggak bisa aktif dalam pelayanan. Ya, jadi mungkin saudara rasa kok Steve nggak pernah kelihatan dan sebagainya, saudara mulai rasa jengkel dan sebagainya gitu ya. Jadi kami mohon maaf, memang dia 3 bulan ini punya kesibukan cukup padat di kampusnya. Sehingga saudara-saudara sekalian kami perlu mereview itu. Gitu. Jadi memang kami kalau anak-anak kami kita mereview. Artinya kalau kamu nggak siap nggak usah. Gitu. Jadi kita harus mereview lagi, tanya lagi gimana kamu untuk melayani gitu. Karena nggak bisa seperti itu, gitu ya. Jadi khususnya juga di GPS kemarin Sabtu, cuma udah saya bilang sama Nyo, ya ini Steve udah berapa bulan ini nggak datang ya, bahkan untuk Natal apa itu ya tanggal 2 juga nggak ikut ya. Padahal sudah itu sudah jadi tim singers. Saya katakan sama Steve kamu keluar dari tim singers. Tidak perlu kau ikut tim singers. Karena apa? Karena kamu nggak pernah latihan. Jangan ikut. Keluar dan mundur dari tempat itu. Nah dia mundur gitu. Ya saya perlu komitmen dan saya mohon maaf ya. Kami mohon maaf kalau Steve berapa bulan ini memang dia penuh sibuk di kampusnya, memang dia jarang aktif. Bahkan untuk sore pun dia nggak bisa ya. Kemarin sore dari latihan nggak bisa dia dan dia juga nggak bilang ya udahlah Pak, katanya saya minta maaf aja ya. Udah saya minta maaf aja. Itu saudara-saudara sekalian dan kami akan mereview itu sehingga di tahun 2024 komitmennya akan menjadi lebih pasti lagi saudara-saudara sekalian gitu ya. Jadi saudara mungkin sedikit jengkel, sedikit emosi, sedikit marah karena ketidakseriusan mungkin dari anak-anak kami mohon maaf untuk hal itu saudara-saudara sekalian dan kita akan mulai perbaiki lagi komitmen-komitmen mereka dalam melayani seperti itu. Yang berulang tahun saudara-saudara sekalian dalam minggu ini itu hanya 2. Yang pertama Ibu Leni Desiana ya, Ibu Rukimin ya. Itu tanggal 19 ya, ulang tahun Ibu, Tuhan memberkati ya. Kayaknya 1 bulan ya sama Pak Rukimin ya. Wah, ini kalau beracara nih bisin dulu sekalian nih. Lalu tanggal 24 itu ada Deborah ya, Ananda Gosal ya. Terima kasih saudara-saudara kehadiran kita hari ini. Terima kasih juga untuk hampers ya gitu ya, hampers Christmas. Iya kan? Itu sudah mulai masuk-masuk. Kalau masih ada lagi pintu terbuka, nggak dikunci itu. Kalau saudara kira-kira bel nggak ada, buka aja pintunya, letakkan di meja. Ya, lihat kalau di foto kita doakan. Ya, gitu kan? Baik saudara-saudara sekalian, saya rasa itu menjadi sukacita kita. Kita adalah sekolah minggu. Terima kasih juga untuk semua sumbangan-sumbangan yang diberikan untuk kita. Ya, baik itu dari Ibu Weni juga sekolah minggu dari Wine ya juga ya. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah membantu kita. Ya, salam untuk Wine nanti kalau dari kami juga. Terima kasih untuk bantuannya dan dukungan untuk sekolah minggu dan saya pikir ini sangat luar biasa saudara-saudaraku menolong panitia dan saya percaya ada banyak orang-orang yang menolong kita juga kemarin konsumsi untuk keturen juga itu juga sumbangan saudara-saudara sekalian kita bisa bagi untuk semua unsur pensiun, untuk oma-oma, untuk anak panti dan saya pikir inilah cara-cara Tuhan memberkati kita gitu ya dan saya terus berharap seperti Pak Yusuf katakan tadi mari kita datang banyak-banyak Pak ya kan dalam PD gitu kan langsung Tuhan doa supaya ini lebih luar biasa lagi saudara-saudara sekalian dan saya percaya itu akan terjadi. Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian, tetap semangat, jalani hidup bersama dengan Tuhan, kita akan masuk dalam pesta raya Natal dan kita percaya Tuhan pasti akan terus memberkati kita. Mari kita berdiri saudara-saudara kan, ya kan 1 Kor tadi ya. Natal adalah kisah lebih semangat ya. Keren tangannya bisa ya? Sip, mantap. Kalau ini kalau ketemu saya, mantap kalian, mantap Pak. Mantap kalian, mantap Pak. Lalu salam. Karena salaman saya itu berkuasa. Kalau dia salam saya langsung sehat gitu ya. Baik, mari saudara sekalian sebelum Tuhan berkati Ibu Mayor, nyanyikan lagu bersuka cita karena ini kita bersuka cita ya dalam Tuhan. Yuk, cuk. Dari awal ya. Bersuka cita. Citalah, mari sambut sang raja Ayo. Juru sepatunya datang menebus umatnya. Yuk. Kabar sukacita
berharap yang berharap kepadanya. Tuhan gaya Kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Datang adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita. iman. Sekali lagi ya. Oh, sukacita Natal melimpah dalam hidup saudara dan saya. Ya, katakan. Bersukacitalah. Mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Yo yo. Datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita Yo. untuk Kita semua katakan. yang berharap kepadanya. Yo. Tuhan gaya Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita iman. di atas ya, katakan yo, kakak di atas yo. Tuh. Natal adalah Hei, kisah benar. kasih Yo, yang yo, yo, yo. kasihnya selamatkan Yo. setiap Yo. dosa manusia. Natal adalah kisah kasih Yang terindah, kasih selamatkan. setiap dosa Yo, yo, yo. Natal adalah Yo. kisah kasih yang terindah, Tuhan Beserta kita iman. Amin. Tuhan beserta kita beserta lagi. Tuhan beserta kita Immanuel. Yo. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Hamba menyerahkan semua jemaat-jemaat Tuhan akan pulang dari tempat ini. Mereka akan kembali melakukan seluruh aktivitas mereka. Tuhan akan menyertai dan menolong. Dan biarlah sukacita dari Tuhan menjadi bagian atas kehidupan kami semua. Kiranya Bapa, kami boleh mengalami Natal tahun ini dengan sukacita yang melimpah dan menjadi sebuah kekuatan dan kuasa untuk kami menjalani tahun yang baru. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, haleluya.